wahid. Kamu sekalian wahai para sahabat seperti satu tubuh, satu bagian tubuh. Apabila yang satu sakit, ya syudu ba'duhum ba'du, atau kalbunyanil wahid, seperti bangunan yang saling menguatkan. Walaupun ini pondasi tidak kelihatan, tapi di seluruh bangunan pasti ada pondasinya, ya. Nah, ya syudu ba'duhum ba'du itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Tidak akan ada lantai kalau seandainya tidak ada pondasi. Tidak akan ada dinding kalau seandainya tidak ada pondasi. Tidak ada kaca kalau seandainya tidak ada dinding, dan tidak ada genteng kalau seandainya tidak ada buungan. Apa buungan? Ya, bahasa Sunda keluar ya. Ya sudah ba'dhum ba'dhum atau ya. Itu kaum muslimin di Palestina, kita di Indonesia, sedangkan kebaikan atau budi baik ulama-ulama dan masyarakat Palestina adalah yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia secara de facto, Mesir dan Palestina itu ulama-ulamanya yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia. Maka atas kebaikan masyarakat dan ulama-ulama Palestina, minimal kita berdoa kepada Allah. Kemudian kalau ada open donasi untuk Palestina, insya Allah mudah-mudahan kita ikut. Dan yang tidak kalah pentingnya, baru sekarang nih fatwa MUI tahun nomor berapa itu lupa lagi, 2023 ya, kemarin-kemarin disiarkan oleh para ulama-ulama Indonesia, salah satunya Tuan Guru UAS dan Tuan Guru UAH, bahwa MUI mengeluarkan fatwa haram menggunakan produk-produk Israel dan Amerika yang berpotensi untuk sebagian keuntungannya diberikan kepada Israel, dan oleh Israel dibelikan peluru itu untuk ditembakkan kepada kaum muslimin. Nauzubillah ya, masa iya kita tega gitu ya untuk ikut membunuh kaum muslimin Palestina ya. Nauzubillah, insya Allah kita terhindar dari hal-hal yang seperti itu ya. Baik, Palestina. Di Palestina itu ada Al-Aqsa yang merupakan sejarah perjalanan Rasulullah SAW ketika mengucapkan syahadat. Pertama, Isra, perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau yang disebut dengan Mi'raj apa? Perjalanan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Rafrafil Aftar, ke Baitul Ma'mur, sampai ke Sidratul Muntaha. Di situ Malak Jibril alaihi salam tidak menemani lagi Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beda alam. Kalau malaikat dari alam malakut, sedangkan Nabi Muhammad SAW alam lahut, alam jabarut, alam malakut, alam lahut, 4 alam ya. Nah, karena perbedaan itu, kemudian Nabi Muhammad SAW dipersilahkan untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Kata Nabi Muhammad, kenapa wahai Jibril? Sebab kalau aku masuk ke Sidratul Muntaha, satu ujung telunjuk jari, maka terbakarlah seluruh tubuhku, gitu ya. Maka itu dikhususkan untuk Rasulullah SAW. Maka Nabi Muhammad berjalan sendirian, dan di situ ada ikhtilaf ulama. Apakah Nabi Muhammad SAW melihat Allah? Nah, ini ikhtilaf, rahasia. Banyak para ulama yang tidak melihat. Ra'aitu nuron, aku, kata Rasulullah, ra'aitu nuron, aku melihat cahaya. Sebagian ulama mengatakan bahwa nuron itu siapa? Nah, ditakwilkan. Para ulama di antara para sahabat yang berpendapat melihat Rasulullah SAW kepada Allah adalah Ibnu Abbas. Ibnu Abbas itu sahabat Rasulullah SAW yang paling pintar di antara para sahabat dalam urusan takwil dan tafsir.
Bahkan sahabat yang 4, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, ketika bertanya kepada Rasulullah SAW, yang menafsirkannya adalah Sayyidina Ibnu Abbas, ya. Salah satu tafsirnya itu ada di rumah sebelum ini nih. Seperti ini nih. Hampir sama dengan tafsir Jalalain, ya, tapi lebih tipis. Namanya Al-Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas, ya. Ada dua yang dinisbahkan kepada Sayyidina Ibnu Abbas, yaitu tafsir Ibnu Abbas dan Al-Mikbas fi tafsiri Ibnu Abbas. Salah satunya yang berpendapat bahwa Rasulullah SAW dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Subhanahu Wa Taala dengan Nabi Muhammad SAW bertemu. Apa makna bertemunya? Salah satunya di dalam kalimat at-tahiyyatul mubarakatus thayyibatul lillah. Itu Ibu, salah satu kelemahan orang Indonesia itu kurang teliti di dalam membaca tahiyat. Makanya di pondok-pondok pesantren diutamakan Al-Fatihah dengan tahiyat. Kenapa? Karena itu banyak terjebak. Salah satunya barusan, ya. Sekali lagi, at-tahiyyatul thayyibatul lillah, ya, pakai tasdid itu, pakai tasdid. Salah satu rukun di dalam sholat itu membaca dengan sempurna tasdid di dalam Fatihah dan di dalam tahiyat, ya. Seperti halnya, mohon maaf, mohon izin, ada di daerah Cilengsi gitu, ya, ketika talaki ini bacaan bismillahnya persis ada tasdidnya, tapi ketika beliau mengimami hilang tasdidnya. Bismillahirrahmanirrahim, harusnya ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada tasdidnya nggak? Tidak. Tapi setelah saya ulangi, ternyata betul kalau dengan talaki. Tapi ketika beliau membaca, hilang itu tasdidnya. Wah, itu, ya. Padahal salah satu rukun di dalam Fatihah adalah sempurna membaca tasdidnya. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak, bukan lagi tidak sempurna ini, tidak sah sholatnya seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah. Lam yaqra bi Fatihatil kitab, di mana dia memang tidak membaca Al-Fatihah, atau memang dia terlupa, atau dia membaca tapi tidak sempurna tasdidnya. Beda lagi dengan la nafi, sama nafinya, ya. La sholata li jaril masjidi illa fil masjid. Kalau ini maknanya bukan tidak sah, sah, tapi tidak sempurna sholatnya seseorang yang dekat ke masjid. Yang dekat ke masjid itu arti tetangga yang disebut dengan tetangga itu apa? 30 rumah ke depan, 30 rumah ke belakang, 30 rumah ke kanan, 30 rumah, bukan 30, 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Itu disebut tetangga. La sholata, tidak sempurna sholatnya seseorang li jaril masjidi, yang dekat dengan masjid, yang menjadi tetangga masjid, illa fil masjidi, kecuali di masjid. Di rumah boleh nggak sholat? Boleh, tapi kalau sholat fardu kurang sempurna. Boleh nggak sholat di sekolah? Boleh, tapi yang kalau sekolah tidak ada masjidnya kurang sempurna.
gitu ya. Insya Allah mudah-mudahan kita semakin menyempurnakan ibadah-ibadah kita. Amin ya Allah. Nah, salah satu ungkapan bahwa asyhadu an la ilaha illallah, Nabi Muhammad SAW mengatakan setelah at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah, salam penghormatan untukmu ya Allah. Ini yang ucapan pertama kali adalah Rasulullah SAW. Mubarakatus dan keberkahan, sholawatut rahmat dan kasih sayang.